Pekerja itu secara tidak sengaja mencabut paku dari tulang belakang leher wanita itu. Dan sesuatu yang mengerikan terjadi, dan hantu gadis itu merangkak keluar. Pria di depannya diam-diam menjaga di sisinya sebagai penyelamat. Dan kontraktor yang sering membuli Ah Wei tiba-tiba merasa tidak enak badan saat sedang makan. Lalu dia batuk terus-menerus. Segera setelah itu, paku baja berkarat dimuntahkan. Pada malam hari, satpam menatap paku di atas meja, melamun. Hal aneh ini membuatnya ragu. Saat itu, paku di atas meja benar-benar bergerak secara otomatis tanpa angin. Dia melihat sekeliling dengan ngeri. Dia berteriak untuk membangunkan Ah Wei. Tanyakan, apakah dia telah membakar tubuhnya hingga bersih. Di bawah interogasi terus-menerus dari penjaga keamanan. Ah Wei akhirnya menceritakan yang sebenarnya. Satpam dan Ah Wei kembali ke tempat pemakaman untuk bersiap membakar tubuh lagi. Namun, ketika mereka menggali, mereka menemukan bahwa mayatnya telah hilang. Bersiaplah untuk memberitahu bos tentang hal itu. Dan hantu gadis itu mengikutinya dari dekat. Detik berikutnya, gadis itu menunjukkan wajah menakutkan dan menelan satpam dalam ketakutan yang tak ada habisnya. Saat makan siang, kontraktor menemukan penjaga keamanan hilang. Pada saat yang sama, bos datang ke lokasi konstruksi untuk mengejar masa konstruksi. Dia memutuskan untuk memperpanjang jam kerjanya. Ah Wei protes, tapi dibalas dengan pukulan dari bos. Bos kembali ke villa dan membenamkan dirinya dalam kenyamanan mandi. Pria itu dengan nyaman berendam di bak mandi di pagi hari. Tiba-tiba, sebuah kepala melayang dari air dengan jeritan kesakitan. Hati bos langsung digali oleh gadis itu. Dan dia melahapnya, memakannya, dan saat keesokan harinya, mayat satpam ditemukan oleh para pekerja. Mengetahui bahwa tubuh gadis itu tidak terbakar, dan bosnya meninggal dengan cara yang sama seperti penjaga keamanan. Jadi, kontraktor berusaha keras untuk menyewa seorang dukun untuk datang ke sini untuk mengusir roh jahat. Pada malam hari, Mbah Dukun mendirikan altar di lapangan terbuka. Bersiaplah untuk pertarungan dengan hantu. Sedikit yang dia tahu, bahwa gadis itu diam-diam datang di belakangnya. Ah Wei bangun dengan tergesa-gesa untuk buang air kecil, tetapi menemukan bahwa penyihir telah pingsan di pintu asrama dan menerima sekotak makan siang. Kontraktor mengira bahwa Ah Wei adalah pembunuhnya. Jadi, ketika bersiap untuk menyerang Ah Wei, gadis itu tiba-tiba muncul dan meraih tangan kontraktor. Lalu dia mendorongnya ke tanah. Ah Wei melihat ini dan mengambil paku di tanah. Cobalah untuk menyegel jiwa gadis itu lagi. Saat gadis itu menoleh, Ah Wei melihat adegan tragis dalam hidupnya. Dia diserang oleh beberapa bajingan secara bergantian. Kemudian mati di tanah. Ternyata bos, satpam, dan kontraktor semuanya adalah keturunan bajingan itu. Lalu Ah Wei pingsan. Ketika Ah Wei bangun, dia menemukan dirinya terbaring di ranjang rumah sakit. Aku terus memanggil nama gadis itu. Tapi saat ini, Ah Wei tidak tahu bahwa gadis itu duduk di sebelahnya, diam-diam menjaganya. Dan itulah akhir dari cerita. Terima kasih telah menonton. Saya, Burunya Cinemax. Silahkan menikmati cuplikan film di waktu berikutnya.